Sik. Delok ngene. Lho iya to, padangne. Ngene ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita awali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Dengan harapan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sambil saya mengecek kehadiran dari anak-anak semuanya, silakan apabila ada sampah di samping kalian, bangku yang kurang lurus, bangku kurang rapi, silakan dirapikan, sampah dibuang. Ya, silakan. Nanti apabila saya cek keliling masih ada sampah, masih ada bangku yang tidak lurus, kurang rapi, saya hukum. Baik. Gilang, Sultan, Hadir. Muklas, Muklas tidak ada ya. Baiknya tidak ada, hanya Muklas saja. Oke. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang strategi dakwah Rasulullah. Rasulullah dakwah secara sembunyi-sembunyi juga dengan cara terang-terangan. Pada pagi hari ini kita fokus ke dakwah secara terang-terangan. Nah, pada minggu kemarin kan kita sudah membahas tentang materi dakwah Rasulullah dengan cara sembunyi-sembunyi. Mungkin masih ada yang ingat berapa tahun Rasulullah dakwah secara sembunyi-sembunyi? Baik, 3 tahun. Di mana? Di rumah sahabat? Ya, Arqam bin Abi Arqam. Nah, pada saat itu sebenarnya masyarakat Makkah sudah mengetahui akan dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi, dan mereka itu juga membicarakan akan hal itu. Masyarakat Makkah juga membicarakan terkait bahwa Rasulullah itu dakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah sahabat Arqam. Nah, pada saat itu masyarakat Makkah menganggap bahwa agama yang dibawa oleh Rasulullah itu sedikit bertentangan atau sedikit berbeda dengan ajaran nenek moyang mereka. Nah, pada saat itu langsung turun wahyu yang memerintahkan Rasul untuk dakwah secara terang-terangan. Wahyu itu adalah surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Ya, artinya maka sampaikanlah. Siapa yang diperintah untuk menyampaikan? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di situ diperintahkan untuk menyampaikan secara terang-terangan apa yang diperintahkan dan disuruh untuk berpaling dari kaum musyrik. Nah, dengan turunnya ayat tersebut, maka Rasulullah langsung dakwah secara terang-terangan. Nah, ketika Rasulullah sudah memulai dakwahnya, maka pada saat itulah banyak masyarakat Makkah yang mulai masuk Islam. Terus ada juga dari Bani Ghifar, ada juga dari Bani Daus. Mungkin ada yang tahu siapa tokoh pertama dari Bani Ghifar yang masuk Islam pada saat itu? Ya, Abu Dzar Al-Ghifari adalah tokoh dari Bani Ghifar yang masuk Islam pertama kali. Untuk dari Bani Daus mungkin ada yang tahu? Ya, Tufail bin Amr ad-Dawsi. Tufail adalah seorang penyiar yang ternama ya di kabilahnya. Nah, keberhasilan Rasulullah dalam dakwahnya itu semakin membuat kaum kafir Quraisy itu semakin gencar dalam upayanya
untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Kaum kafir Quraisy terus berusaha dengan berbagai cara untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Namun pada saat itu dua orang paling kuat di kaum Quraisy itu ada Abu Thalib dan Umar, ya kan, yang masuk Islam, ya kan, yang masuk Islam terlebih dahulu. Dan mereka itu kaum Quraisy itu merasa bahwa kekuatan terbesarnya sudah hilang. Nah, namun dengan itu pun kaum Quraisy juga tidak berhenti, masih terus berlanjut dalam caranya untuk menghentikan dakwah Rasulullah secara terang-terangan. Nah, suatu ketika Rasulullah itu dakwah di Bukit Sofa. Rasulullah dakwah di Bukit Sofa dengan mengumpulkan berbagai suku yang ada di Makkah. Nah, pemimpin-pemimpin suku itu mengutus utusannya untuk hadir dalam dakwah Rasulullah di Bukit Sofa tersebut. Nah, pemimpin suku mengutus utusannya untuk hadir untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Rasul pada saat itu. Nah, ketika Rasul memberitahu untuk hadir berbagai suku itu, Abu Lahab dan istrinya pun turut hadir juga di situ untuk ikut mengetahui apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah. Nah, Rasulullah mulailah berdakwah. Rasulullah mulai berkata seperti ini: Jika saya katakan kepada kalian bahwa ada pasukan berkuda di balik bukit tersebut, apakah kalian percaya? Dan semua yang hadir di situ, masyarakat Makkah yang hadir di situ menjawab percaya. Mereka percaya itu karena bukan tanpa alasan. Mereka percaya itu karena Rasulullah itu dianggap oleh mereka bahwa Rasulullah adalah orang yang jujur dan tidak pernah berbohong. Kemudian Rasulullah menyampaikan lagi, saya peringatkan kamu akan siksa di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menyuruhku untuk mengajak kamu menyembah kepadanya, yaitu Tuhanmu dan juga Tuhanku, yang menciptakan alam semesta termasuk yang kamu sembah. Yang dimaksud yang kamu sembah ini adalah berhala. Maka tinggalkanlah Lata, Uzza, Manat, Hubal. Nah, ketika Abu Lahab mendengar perkataan Rasulullah seperti itu, Abu Lahab pun langsung seperti tidak terima. Abu Lahab berkata, hari ini kamu celaka. Yang dimaksud kamu adalah Nabi Muhammad. Dan pada saat itu Abu Lahab juga berkata, apakah hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami semua di sini? Nah, setelah itu wahyu pun turun, yaitu surat Al-Lahab ayat 1 sampai. Nah, surat Al-Lahab di situ kan juga menjelaskan bahwa yang celaka bukan Nabi Muhammad, melainkan Abu Lahab. Nah, itu setelah peristiwa di Bukit Sofa tadi, kaum Quraisy itu tidak berhenti dalam mengupayakan upayanya untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Kaum kafir Quraisy terus menggunakan berbagai cara. Nah, salah satunya adalah dia itu mendatangi Abu Thalib. Abu Thalib adalah paman Rasulullah. Beliau kaum kafir Quraisy ini mendatangi Abu Thalib ini untuk memerintah Abu Thalib supaya Abu Thalib mau membujuk Nabi supaya berhenti dalam dakwahnya. Namun hal itu tidak berhasil. Kemudian kaum kafir Quraisy berusaha lagi. Kaum kafir Quraisy
mengutus Walid bin Mughirah. Nah, Walid bin Mughirah ini membawa seorang pemuda untuk ditukarkan dengan Nabi Muhammad. Nah, ketika Walid bin Mughirah ini membawa pemuda yang akan ditukarkan dengan Nabi Muhammad, Abu Thalib pun tahu. Abu Thalib pun terpengaruh. Jadi Abu Thalib saat itu memanggil Rasulullah dan memberitahu Rasulullah akan hal itu. Namun Rasulullah tidak takut. Rasulullah terus menolak. Dan Rasulullah berkata, demi Allah, biarpun matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan menghentikan dakwahku hingga agama ini menang atau aku yang binasa karena Allah. Nah, sontak pada saat itu Abu Thalib pun langsung memanggil Rasulullah kembali. Wahai anak saudaraku, silakan lanjutkan dakwahmu. Dan aku berjanji tidak akan menukarkanmu, tidak akan memanggilmu dan akan menukarkanmu dengan Walid. Seperti itu. Nah, namun hal ini kan gagal, kan? Kaum kafir Quraisy masih berusaha dengan cara selanjutnya, yaitu dengan mengutus Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah adalah seorang retorika. Dan Utbah bin Rabi'ah ini membujuk Rasul dengan harta dan tahta supaya Rasul mau berhenti dengan dakwahnya. Namun Rasulullah menolaknya dengan keras. Nah, gagal lagi. Setelah itu, dengan cara yang terakhir, kaum kafir Quraisy ini melakukan tindakan kekerasan secara fisik kepada Rasulullah dan pengikutnya. Semua pengikut Nabi, kaum keluarga Nabi ini kena tindakan fisik, termasuk budak-budak yang baru masuk Islam, seperti Bilal bin Rabah. Utsman bin Affan pun juga kena imbas dari kegigihan Rasulullah dalam berdakwah. Utsman itu dikurung di ruang gelap dan dipukuli oleh saudaranya sendiri yang Quraisy. Nah, dari beberapa tekanan-tekanan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy tadi, bukan membuat Islam semakin dijauhi, tapi membuat agama Islam semakin banyak pengikutnya, dan hal ini justru membuat Abu Jahal semakin tidak terima. Abu Jahal terus mengintimidasi, terus menyuruh kaum kafir Quraisy bagaimana carapun dakwah Rasulullah harus berhenti. Nah, pada saat ini Abu Lahab, ya, bukan Abu Jahal, maaf. Nah, pada saat ini Abu Lahab memerintah pemimpin kaum Quraisy untuk melakukan pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nah, isi dari boikot itu yang pertama adalah Muhammad dan keluarga serta pengikutnya dilarang menikah dengan kaum kafir Quraisy, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya Muhammad dan keluarga serta pengikutnya dilarang melakukan hubungan dagang dengan kaum kafir Quraisy. Yang ketiga, Muhammad dan kaum keluarganya serta pengikutnya dilarang untuk bergaul dengan kaum kafir Quraisy. Dan yang terakhir, kaum kafir Quraisy tidak boleh membantu Nabi Muhammad, baik keluarganya maupun pengikutnya. Baik, itu materi terkait dengan dakwah secara terang-terangan. Mungkin anak-anak ada yang bisa ditanyakan terkait apa yang telah Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Oke.
Oke, sudah paham semuanya ya? Tidak ada yang ditanyakan? Kalau memang tidak ada, kita cukupkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dari pembelajaran yang sudah kita lakukan pada pagi hari ini serta yang sudah Bapak sampaikan, ada beberapa materi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu terkait dengan kegigihan Rasulullah dalam berdakwah, terus sikap jujur Rasulullah itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya kasih kesempatan satu lagi, mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup. Baik, terima kasih. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita baca dalam bersama-sama dilanjut dengan doa kafaratul majelis. Semoga yang kita lakukan pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.